gue memang ada ngeliat satu sosok yang sengaja dipelihara. Itu kejatuhan ular mobilnya. Gak pernah mengalami kejadian. Pasti ya, akhir tahun tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian Gue Jidan. di segmen Percaya Gak percaya. Kali ini kita ada di daerah Tangerang yang punya lapangan terbang siapa? Coba siapa? Baba gue. Gue ada di daerah sama Zidan, ada di daerah Tangerang Selatan. Ada satu orang sahabat Putri Alfian juga yang DM ke Putri Alfian _official ke Instagram kita bahwa di jalanan ini katanya seringkali terjadi kecelakaan. Lalu lintas. Kayak rata-rata kebanyakan tragedinya nggak selamat ya. Mati di tempat. Meninggal di tempat ini. Dan kebanyakan orang luar. Bukan orang Pondok Cabe. Ini orang Pondok Cabe. Gue mau ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita buat keluarga korban yang ditinggalkan dan semoga korban yang pulang diberikan tempat terbaik di sisinya. Kok melo? Iya, Karena kejadiannya baru sekitar beberapa hari yang lalu gitu. Nah, Zidan juga tadi sempat cerita sama gue bahwa di bulan ini juga masih di bulan November, sama. di bulan yang sama ada kejadian juga ya, Dan? Iya. Apa? Gimana Di ceritanya? waktu maghrib mau menjelang azan maghrib itu posisi mobil nggak terlalu macet sih, mau belok arah Tangerang ke Jakarta itu kejatuhan ular mobilnya. Dan yang sadar tuh bukan hanya pengendara yang korban yang terjatuhan ular, tapi yang di belakang pun sadar bahwa dia melihat ular besar gitu. Nah, untuk Pondok Cabenya sendiri sebenarnya daerah Pondok Cabe itu gue udah pernah bahas untuk misteri ularnya yang itu. Jadi ada satu video yang udah sempet gue bahas tentang misteri si ular ini gitu. Di video di bawah nanti gue taruh linknya di description di bawah. Sebenarnya kalau gue kasih kisi-kisinya dikit, bocoran dikit biar teman-teman penasaran dan nonton videonya. Jadi sebenarnya kalau untuk si ular itu kalau nggak salah ya, gue lupa sih, itu nggak ganggu, cuma memang kayak yang menjaga daerah Pondok Cabe gitu. Nah, untuk cerita lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di video di bawah, nanti gue taruh gitu. Nah, balik lagi ngebahas jalan ya. Sebenarnya kalau untuk jalan sendiri memang ya gue pernah dikasih amanat sama orang tua, yang dimana ketika kita keluar dari rumah, entah untuk kerja, entah untuk main, entah untuk hal apapun, itu kita kayak pasrah karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kita di jalan. Tapi gue berharap gue, Zidan, Ian, Bob, dan seluruh sahabat Putri Alfian di rumah nggak pernah mengalami kejadian hal-hal buruk di jalan ya. Jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas. Iya, betul. Supaya kita dilindungi ya dimanapun kita berada. Nah, untuk jalanannya sendiri sebenarnya kalau teman-teman dari daerah Jakarta mau ke daerah Tangerang Selatan itu teman-teman nggak akan nyium apapun, benar nggak? Tapi kalau dari Tangerang ke Jakarta itu mencium aroma somai. Aroma kentang rebus. Nggak, tapi itu nyata. Nggak, beneran. Kalau kita dari selatan tadi, kita sempat dari arah selatan ke selatan, Tangerang, dan itu kita mau buktikin sendiri nih. Iya. Terus apa tadi? Ada nggak bau? Nggak ada Nggak ada wangi.
Terus kalau kita dari arah Tangerang mau ke sana, baru cium aroma tahu lah. kalau yang paham nama daerah ini itu. Nah jadi gue sama Zidan penasaran, nggak ingin melakukan hal buruk atau melakukan hal apapun, tapi kita cuma ingin menguak sebuah sejarah. Tapi kalau emang gue dan Zidan bisa bantu untuk, kalau memang ada sosok yang memang mengganggu pengendara, dan kalau gue sama Zidan diizinkan gitu dan diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan si sosok ini untuk nggak mengganggu lagi, ya gue akan coba gitu. Karena hal sekecil apapun kalau itu dilakukannya untuk kebaikan ya nggak masalah gitu. Balik lagi, sebelum gue coba berkomunikasi atau berinteraksi sama sosok yang ada di sini, gue nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue Putri Alfian bersama gue Jidan tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue sama Jidan hanya mencoba menguak sebuah sejarah atau sebab dan fakta. Tapi lo pernah denger info-info sesuatu nggak sih Dan di daerah sini? Maksudnya kan lo besar, kecil dan besar di daerah sini. Untuk jalanannya sendiri ya, atau untuk lingkungannya yang ada di pinggir jalan ini. sampai bosen ya. Bosen Pak, jadi apa ya, ya udahlah, emang pasti ya, akhir tahun tuh. Oh jadi ada info kayak tumbal ya? Kayak ada aja tumbal, memakan ada gitu. aja. Tapi itu ceritanya udah membooming, maksudnya orang udah hafal, oh setiap akhir tahun tuh akan kejadian kayak gini. Jadi ya udahlah, kalau bagi orang-orang sini, oh ya udah gitu, kayak udah ini aja, kayak udah biasa lah, lumrah lah, kayak emang udah pasti karena gitu, udah saking sering terjadinya kejadian itu gitu ya. Oke. Nah kalau gue sendiri, gue memang gue nggak tahu sosok ini sumbernya dari mana. Tapi kalau gue sendiri memang mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata ya. Gue mohon maaf sekali, ini cuma balik lagi, ini cuma dari sudut pandang Putri Alfian aja. Gue memang ada ngeliat satu sosok yang sengaja dipelihara, dan si sosok ini memang membutuhkan darah. Mau nggak? Jadi memang sengaja. Gue nggak tahu pemiliknya siapa, pemiliknya dari mana asalnya, dan kenapa sampai, biasanya kan kalau ada pemiliknya ini yang ngasih ya. Kasar katanya tuh pemiliknya yang ngasih makan dan minum gitu kan. Tapi ini kalau bisa sampai memakan korban ya, kemungkinannya apakah si pemiliknya udah nggak ada atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi memang ini sengaja. Ini beda lagi nih kayak ini. Kenapa tuh? Oh iya, lanjut. Bedanya kenapa? Enggak apa-apa. Memang sengaja ada yang ditanam Ya, ini kayaknya beda di daerah sini. Tapi lebih ke seberang, daerah seberang. Iya. Oh. Bisa bicara lebih baik.
Permisi. Permisi. Bisa bicara dengan saya? Dengan siapa ini? Tasya. Tasya. Oh, Silo. Udah. Coba buka dong. Kamu kenapa ada di sini? Bisa bicara dengan saya nggak? Cerita. Iya udah cerita. Yuk. Kamu kenapa ada di sini? Apa? Nggak tahu. Kamu kecelakaan? Hah? Di sana. Siapa aja korbannya? Selain kamu yang jatuh, ada lagi. Kalau boleh tahu kamu kecelakaan kenapa? Tabrak mobil kah? Iya, tabrak mobil. Dan gak selamat. Berarti kamu meninggal di tempat ini. Kenapa ditutup matanya, mukanya? Aku mau lihat. Kenapa kamu bisa jatuh? Apa yang menghalangi jalan kamu? Nggak ada. Kamu asli mana? Tinggal di mana? Kenapa kamu takut ya? Sama siapa? Itu siapa? Gimana bentuknya? Kenapa? Sakit. Apa yang luka kamu? Muka? Hancur apa gimana? Hancur. Berarti kamu keseret ya? Jadi gitu udah. Udah. Kamu kalau boleh tahu siapa? Nggak tahu. Kamu masih anak-anak ya? Waktu kejadian kecelakaan pagi, siang, sore. Sore. Kamu sama siapa aja kecelakaan? Kenapa? Apa kamu sama bapak kamu, ibu kamu, saudara kamu? Ibu? Ibu gimana? Gak kenapa-napa? Selamat ibu. Sempat dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak. Jadi ibunya doang yang selamat. Ibunya doang. Ibunya. Tasya. Selain muka, apa lagi yang luka? Ini. Terus apa lagi? Semuanya. Oh, dia keseret ya. Kayaknya hancur. Sini. Kayak keseret aspal gitu. Kamu tabrakan apa? Mobil? Kamu naik motor? Selain Tasya ada lagi nggak korban? Banyak. Kenapa bisa kecelakaan? Gara-gara apa?
Ditutup ya? Iya. Tutup kakek. Tiba-tiba jatuh gitu. Gak ada motor. Tiba-tiba gelap. Dia sebelum kecelakaan tuh gelap mata. Dia apa? Kenapa? Om yang di sana. Om yang di sana. Suka tutup mata. Oh, yang kemarin ya? Ada di sana. Om yang kemarin kecelakaan. Ditutup juga mata. Kalian Nggak lihat. gelap. Tasya di sini sama siapa aja? Ada teman-teman nggak? Nggak ada. Berarti Tasya sendirian. Tapi banyak korban di sini. Kenal nggak Tasya sama korban-korban? Enggak. Tasya ngeliat sosok ular? Ngeliat? Ada. Iya, Om tinggal di sini. Tasya takut. Tasya tinggal di mana? Di sekolahan. Oh, di sana. Tasya boleh nanya nggak? Semua yang kecelakaan di sini apakah sama kejadiannya? Gelap Sama. semua atau berbeda-beda? Gelap. Ditutup. Yang berbuat itu siapa? Om. Oh, yang gede. Gede. Tasya tahu nggak? Galak tuh. Dia suka darah. Om itu tinggi tuh. Tinggi. Besar. Apa sih yang membuat semua orang itu jadi gelap? Ngerasa gelap gitu? Jadi dia pengen darahnya bang. Ditutup matanya supaya kecelakaan dan dia mau darah. Ya kan? Apa? Iya. Kalau di sini. Oh. Jangan mampu. Jangan kenceng-kenceng. Tetap konsentrasi ya. Ditutup. Gelap ya. Tutup matanya. Tapi sosok ular itu baik gak sih? Baik. Dibanding sama om yang gede itu. Oh. Tapi Tasya nggak marah sama om itu. Takut. Iya. Sabar aja deh. Tapi Tasya nggak pernah ganggu kan? Nggak pernah ganggu kan? Jangan ya. Kasihan yang lain. Cuman ikut siapa? Oh, suka ngikut sama yang lewat lain. Korban-korban yang lain banyak nggak sih di sini? Banyak sekali. Enggak. Sosoknya ada di sini nggak? Banyak. Saat ini Gimana aja? Boleh tunjuk nggak? Tasya bisa lihat nggak? Bisa. Mana aja? Banyak. Di belakang. Di belakang? Ya. Ada yang pakai kemeja. Baju sekolah. Terus? Dari posisinya anak dekat sama kita. Kakak SMP. dari SMP. Kakak SMP. Iya udah. Terima kasih ya Tasya. Semoga Tasya jangan gangguin ya, yang penting. Iya ikut aja nggak apa-apa. Tasya yang tenang. Ini yang tenang. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum.
pegel kali. Ternyata itu. Kenapa? Yang lu bilang tadi, sosok yang Gede. ditanam dibanding sosok ular itu. Ular itu emang gak ganggu, tapi kaget mungkin. Yang gue bilang ketika lu nggak konsentrasi atau mungkin bukan nggak lagi konsentrasi aja ya, ketika nggak sengaja si sosok ular ini terlihat oleh mata manusia, otomatis kita kaget dong melihat ular yang sebegitu besarnya. Itu pasti kaget gitu. Nah itu sebenarnya salah satu hal yang jarang banget terjadi, si ular ini bisa terlihat. Kecuali mau ada kejadian ataupun sesudah kejadian. Oh iya. Dia paham gue. Iya. Kemarin? Iya nggak sih? Nggak tahu kalau yang orang sini. Nah kemarin sebelum kecelakaan itu si sosok ular itu, tapi nggak mau makan korban. Ular itu nggak mau makan korban. Enggak. Baru 2 minggu setelahnya, apa seminggu sebelumnya baru ini. Ya. Jadi itu sebenarnya untungnya adalah gini, ketika ada orang yang lihat mungkin orang asli sini ya kayak lo orang gitu kan, misalnya orang asli sini atau gimana, itu sebenarnya sebuah tanda untuk kita lebih hati-hati. Sebenarnya baik kayak kalau handphone kita bilangnya notifikasi. Gitu. Nah, jadi kita udah dapat sebenarnya memang ada satu sosok di sini yang aman ditanam. Emang suka darah, kayak suka yang darah itu menurut dia itu minuman gitu. Makanan dan minuman gitu, sumber kekuatannya mereka itu darah gitu. Dan balik lagi gue sama Zidan gak bosan-bosan untuk bilang ke sahabat Putri Aven untuk lebih hati-hati, lebih konsentrasi, beristirahat kalau capek, mungkin bisa minggir dulu kalau ngantuk, mampir ke rumah teman, atau memang kalau lagi ada uang lebih kita bisa nyewa penginapan karena nyawa itu sifatnya hanya pinjaman. Kalau kita nggak jaga, aduh rasanya sayang banget gitu kan ya, apalagi kita sebagai orang yang hidup otomatis kita punya mimpi-mimpi besar yang harus kita wujudkan gitu. Kalau bisa demi mewujudkan mimpi-mimpi itu ya kita jaga gitu segala sesuatu yang Tuhan titipkan sama kita gitu. Tapi gue berharap nggak pernah kejadian di gue, Zidan, Mbok Ian, keluarga gue dan sahabat Putri Aven semua yang di rumah. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Balik lagi di jalan, ketika kita di jalan keluar dari rumah, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita, dan ada baiknya kita selalu berdoa sebelum yang Zidan bilang, sebelum memulai aktivitas ataupun kita sebelum jalan jalan nih berdoa dulu, minta perlindungan, minta segala sesuatu, semoga kita berangkat aman, pulang ke rumah juga aman ya, otomatis orang tua juga senang ngelihat kita selamat sampai di rumah. Dan jangan kemana-mana, itu saran gue. Kalau gitu kita pamit kali ya, Dan. Di sini gue juga nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Aven yang di rumah bahwa apapun yang terjadi pada saat proses syuting berlangsung itu betul-betul di luar alam sadar gue atau di bawah kendali gue. Kalau gitu gue Putri Alfian, Zidan, kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.